program rutin bela negara. Namun Kodam membantah latihan diberikan secara khusus kepada kelompok tertentu seperti EPI. Akibatnya, Dandim Lebak Letnan Kolonel Ubaidillah dicopot dari jabatannya. Ubaidillah dituduh menggelar prosedur latihan bela negara karena peserta latihan tak dilaporkan lebih dulu kepada Korem dan Kodam Siliwangi. Latihan bela negara yang dilakukan oleh Kodim Lebak, khususnya di wilayah Koramil Cipanas. Saya sudah melihat itu dan saya sudah memeriksa. Ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan. Sehingga saya mengambil langkah Dandim saya copot. Karena seharusnya untuk pelatihan bela negara harus mulai izin, mulai dari Dandim izin ke Danrem nanti izin ke saya, dan saya akan menentukan ya atau tidaknya. Itu. Posisi Ubaidillah lantas diisi oleh pejabat bernama Letnan Kolonel Arhandus Syaf. Serah terima jabatan akan berlangsung di Korem 046, Banten besok, Selasa 10 Januari 2017. Program bela negara digelar di Kementerian Pertahanan sejak Oktober 2015. Pelatihan ini menyerupai penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 pada Orde Baru. Tujuannya untuk memperkuat rasa cinta masyarakat terhadap tanah air dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tim Liputan Metro TV. Pencopotan Dandim Lebak Banten direspon positif oleh anggota Dewan. Sebagai pimpinan Komando Daerah Militer, langkah Pangdam Siliwangi dinilai tegas menjaga alur hierarki dalam tubuh TNI. Masyarakat dibuat heboh dengan beredarnya gambar latihan bela negara antara Kodim Lebak dan FPI. Gambar yang diunggah di akun media sosial milik Ormas Islam itu kemudian menimbulkan persoalan. Buntutnya, Dandim Lebak dicopot dari jabatannya. Anggota Komisi 1 DPR Supyadin memuji langkah tegas yang dilakukan Pangdam Siliwangi terhadap bawahannya. Nanti ini menganggap bahwa Dandim ini sudah menyalahi prosedur. Sebagai seorang komandan Kodim yang sebetulnya dia tahu itu tidak boleh dilakukan. Nah, tetapi dia melakukan. Maka saya pikir langkah tepat dari pimpinan TNI untuk memecat si Dandim ini, sifatnya ini memberikan hukuman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan, bela negara merupakan kewajiban masyarakat yang diatur konstitusi, namun belum memiliki aturan turunan yang komprehensif. Jadi itu bernilai positif, kita dukung, tetapi harus ada undang-undangnya. Nah, undang-undang bela negara itu belum punya. Mengapa perlu undang-undang? Karena begini, dengan undang-undang maka akan ada beberapa parameter. Seperti apa, misalnya kebijakan politik negara tentang bela negara itu seperti apa. Yang kedua, siapa nanti yang mengoperasikannya? Apakah Kemenhan, apakah Diknas, atau barangkali kementerian atau departemen lain. Istilah bela negara sejak lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Pasalnya, istilah bela negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tidak mengatur dengan detail mekanisme bela negara seperti apa yang dimaksud. Apakah melalui pendidikan, latihan militer bersama, atau pengayaan ideologi Pancasila? Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan istilah bela negara masih multitafsir. Ia menyarankan program bela negara tidak didominasi oleh paradigma yang militaristik, tetapi lebih pada program pendidikan. Oleh karena itu, dalam konteks aspek yang kognitif, sebenarnya bela negara konsepnya lebih tepat dilakukan di lingkungan pendidikan. Oleh karenanya yang memiliki ruang yang lebih besar untuk mengontrol agenda program bela negara adalah Kementerian Pendidikan. Karena Kementerian Pendidikan memiliki instrumen yang panjang mulai dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan untuk membangun program bela negara. Andaikan dibutuhkan pelatihan-pelatihan fisik, pelatihan lari-lari ataupun pelatihan lainnya, dia bisa mengundang dan melibatkan Kementerian Pertahanan. Untuk menghindari adanya tafsir tunggal bela negara, pemerintah dan DPR tampaknya perlu menyusun peraturan teknis yang lebih jelas dan kepada siapa-siapa saja program itu dilaksanakan. Tim Liputan Metro TV. Setelah jeda berikut.